berjumpa kembali bersama Miss Sinta. Apa kabar anak-anak hebat? Miss Sinta percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama Miss Sinta. Hari ini Miss Sinta akan ajarkan kalian di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat mengikuti anak-anak semuanya. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar dari subtema yang pertama di pembelajaran yang pertama hingga yang ketiga. Apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Anak-anak hebat, ada 4 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang definisi ide pokok. Yang kedua, kita akan belajar apa sih bedanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, kita akan belajar menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Dan yang keempat, kita akan belajar mencari ide pokok di dalam sebuah paragraf. Ayo coba anak-anak hebat amati ya teks berikut ini. Johnny dan Made akan bermain sepeda di taman pada hari Minggu. Mereka ingin mengajak Johnny untuk ikut bermain sepeda. Perhatikan percakapan yang mereka lakukan berikut. Tony, Johnny, hari Minggu besok aku dan Made akan bermain sepeda di taman. Apa kamu mau ikut bermain? Jawab Made, iya, ayo ikut bermain bersama kami Johnny. Kata Johnny, maaf ya Tony dan Made, aku tidak bisa ikut kalau hari Minggu. Aku dan keluargaku akan berkunjung ke rumah kakek di desa. Jawab Tony, oh begitu. Baiklah kalau begitu, lain kali saja kita bermain sepeda bersama. Kirim salam untuk kakekmu ya. Nah, anak-anak, tadi merupakan sebuah percakapan, sebuah teks bacaan. Di dalam sebuah percakapan, di dalam sebuah teks bacaan, tentunya terdapat informasi penting. Ya, di dalam paragraf itu terdapat informasi penting yang merupakan isi dari paragraf. Nah, isi paragraf itu terdiri atas 2. Yang pertama adalah ide utama dan yang kedua adalah ide penjelas. Apa itu ide utama? Ide utama bisa kita sebut juga dengan ide pokok atau pokok pikiran. Sedangkan ide penjelas untuk menjelaskan ide utama. Nah, anak-anak hebat, terdapat perbedaan antara ide pokok dengan kalimat penjelas. Ciri-ciri ide pokok yang pertama, kalimat lengkap yang bisa berdiri sendiri. Yang kedua, mengandung permasalahan yang bisa dirinci dan diuraikan. Yang ketiga, punya arti yang cukup jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Yang keempat, ide pokok mengandung gagasan utama suatu topik atau peristiwa. Sedangkan kalimat penjelas yang pertama, ciri-cirinya adalah kalimat penjelas tentunya lebih dari satu kalimat. Isi gagasan penjelas berupa uraian kecil, contoh, ilustrasi, dan kutipan. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan atau memperjelas ide pokok paragraf. Nah, anak-anak hebat, terdapat langkah-langkah ketika kita ingin menentukan ide pokok. Langkah yang pertama, membaca keseluruhan paragraf. Yang kedua, cermati kalimat awal sampai akhir. Yang ketiga, tandai kata-kata penting di dalam sebuah paragraf. Yang keempat, mengenali perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang kelima,
Setelah menemukan gagasan pokok, kemudian buatlah rumusan yang sesuai dengan ide pokok tersebut. Nah, di sini Miss Sinta punya sebuah paragraf. Ayo kita sama-sama membaca ya. Banyak manfaat dari kegiatan mendaur ulang barang-barang bekas. Salah satunya bisa meningkatkan pendapatan. Barang-barang kerajinan tangan hasil daur ulang bisa kita jual. Selain itu, kegiatan daur ulang barang bekas bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk anak-anak. Barang bekas yang bisa didaur ulang oleh anak-anak, misalnya koran bekas. Cara mendaur ulang koran bekas cukup mudah, yaitu dengan merendam kertas koran yang sudah sobek ke dalam ember berisi air selama sehari semalam. Kemudian koran tersebut di blender dan diaduk dengan lem. Hasil daur ulang koran tersebut dapat dibentuk menjadi berbagai kreasi. Nah, dari paragraf berikut ini kita bisa mencari ide pokok. Ide pokok yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah banyak manfaat dari kegiatan mendaur ulang barang bekas. Salah satunya bisa meningkatkan pendapatan. Lalu berikut ini juga terdapat teks bacaan. Ya, coba anak-anak hebat baca. Oke, good. Kalian sudah membacanya. Nah, dari paragraf yang sudah Miss Sinta berikan ini, apa ya ide pokoknya? Ada yang tahu apa ide pokoknya? Ya, kalian betul sekali. Ide pokoknya adalah penyebab kecelakaan di jalan raya. Lalu, Miss Sinta punya lagi sebuah paragraf. Ayo, kita sama-sama baca lagi ya. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga akan terasa lemas. Ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Caranya dengan melihat warna urin kita. Jika urinnya berwarna kuning pekat, itu tandanya kekurangan cairan. Namun, jika warna urin kita putih, itu tandanya cairan dalam tubuh kita sudah cukup. Nah, dari paragraf berikut ini, kalimat penjelasnya adalah yang pertama, jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Yang kedua, saat dehidrasi konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga akan terasa lemas. Yang ketiga, ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Dan yang keempat, jika urinnya berwarna kuning pekat, itu tandanya kekurangan cairan. Anak-anak, kalimat penjelas ini seperti yang di awal tadi Miss Sinta katakan adalah kalimat yang mendukung ide pokok. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang mendukung ide pokok. Anak-anak hebat, kalian boleh baca buku panduan tematik 5E halaman 2-3 dengan judul teks bacaan adalah lingkungan hidup. Setelah itu, kalian temukan ide pokok yang terdapat di dalam setiap paragraf yang ada di teks bacaan tersebut. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama ide pokok dan kalimat penjelas yang terdapat di dalam teks lingkungan hidup. Demikian pembelajaran Miss Elsinta hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.